Kita lanjut lagi ke bahan berikutnya di matematika keuangan, yaitu di bab 4, tapi subbab 4.3 itu tentang saham atau tentang stocks. Nah, berikut adalah terminologi yang perlu kita ketahui sebelum kita melanjutkan pembahasan kita. Nah, yang pertama itu stock. Stock itu adalah partial ownership of a company gitu. Jadi, sebagian dari kepemilikan dari sebuah perusahaan yang udah go public tentunya ya. Jadi, kalau kita punya stok di suatu perusahaan, berarti kita tuh punya kepemilikan gitu. Tapi nggak penuh, tapi cuma sebagian gitu. Nah, kemudian stok itu ada dua macam yang umum yang ada di matematika keuangan. Yang pertama itu adalah common stock dan yang kedua itu adalah preferred stock. Nah, common stock itu adalah karena namanya juga common, itu adalah yang paling umum gitu, yang paling umum. Nah, berarti setiap stok itu atau setiap share itu mewakili dari kepemilikan dari si perusahaan. Sementara kalau preferred stock itu adalah type of stock yang juga kita punya hak untuk keuntungan dari perusahaan tersebut atau yang biasa disebut dengan dividen ya. Nah, dividen itu adalah apa sih? Dividen itu adalah pembayaran dari keuntungan dari perusahaan gitu. Jadi kalau kita punya preferred stock, kita punya hak untuk mendapatkan sebagian dari keuntungan si perusahaan. Tapi kalau yang kita punya itu common stock, yang kita punya itu cuma kepemilikannya aja gitu. Nah, dari common stock atau preferred stock yang akan dibahas di dalam subbab ini, ya adalah yang preferred stock gitu. Karena preferred stock itu lebih mudah dihitung, sementara yang common stock itu lebih sulit. Nah, seperti yang tadi saya bilang, valuasi dari common stock itu lebih susah dibandingkan dengan preferred stock. Karena yang preferred stock itu bisa dilakukan dengan cara present value-kan dividen pembayaran dividen yang akan terjadi di masa yang akan datang gitu. Jadi harga dari preferred stock itu lebih mudah karena bisa hitung dengan cara melakukan present value dari pembayaran yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sementara kalau common stock itu karena nggak ada pembayaran, itu hanya berdasarkan dari kepemilikan dari si perusahaan itu. Nah, di sini saya ada satu ilustrasi mengenai perhitungan dari atau valuasi dari preferred stock ya. Nah, jadi tolong hitunglah harga dari sebuah preferred stock yang akan membayar share sebesar $2 per share gitu secara quarterly, di mana share itu akan dibayarkan seumur hidup ya gitu. Nah, kemudian diketahui juga bunganya itu, bunga tahunannya itu adalah ini 3% effective interest annually gitu ya. Nah, jadi skemanya itu seperti ini nih. Ini sekarang ya. Jadi ini 1 tahun ke depan, tapi karena pembayarannya itu quarterly ya. Jadi setiap 1/4 tahun ini dibayar itu sebesar $2 per share. Seumur hidup ya. 1/4 gitu. Dan seterusnya. Ini akan dilakukan seumur hidup. Berarti dengan kata lain, kita lagi membicarakan perpetuity. Ya. Nah, kita cari tahu dulu bunga efektif per quarternya itu berapa ya. 1/3%, 0,3 ya. Sama dengan 1 ditambah J, tapi dipangkatin 4 ya. Nah, ini bisa didapatkan J-nya itu kalau dihitung 0,7417%. Nah, setelah itu kita hitung perpetuity ya, atau present value dari semua pembayaran ini. Yaitu dengan cara formula perpetuity, yaitu adalah dibagi J ya. 2 dibagi 0,007417. Ya, dapatnya adalah 26965. Nah, variasi dari soal-soalnya ya bisa aja si share-nya itu nggak selama hidup, nggak seumur hidup gitu, tapi nggak selamanya, tapi cuma 10 tahun doang gitu. Bisa aja share-nya itu berubah-ubah gitu. Jadi selama 10 tahun pertama $2, tapi setelah 2 itu jadi $4 gitu, bisa aja. Jadi variasinya itu cuma seperti itu doang kok ya.